Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Syukur hanya kepada Tuhan kalau hari ini Kamis 21 September 2023 Gema Kabar Baik menyapa kita. Firman Tuhan hari ini didasarkan atas Yeskiel 20 ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berkata, "Aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran?" Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, renungan Gema Kabar Baik didasarkan atas Santapan Harian edisi Kamis 21 September 2023 dan diberi judul Pesimis. Bapak Ibu Saudara, marah adalah salah satu emosi yang wajar dalam diri manusia. Menurut ilmu psikologi, kemarahan perlu diekspresikan sehingga tidak menjadi ganjalan hati. Ekspresi kemarahan bisa beragam. Ada yang marah dengan menegur langsung, mendiamkan, atau menyindir. Sayangnya, orang yang dimarahi belum tentu menyadari bahwa dirinya sedang dimarahi. Demikianlah yang ada di dalam hati Yeskiel. Ketika Tuhan menyatakan hal-hal yang hendak dia lakukan karena kemarahannya kepada umatnya, Yeskiel menyampaikan keluhannya bahwa orang-orang hanya akan menganggapnya mengucapkan kata-kata sindiran. Nampaknya Yeskiel sudah sangat pesimis dengan umat Israel. Dia tidak tahu lagi harus berbicara apa kepada mereka. Tegurannya tidak didengarkan, apalagi ketika diucapkan dengan bentuk kiasan. Mereka begitu bebal hingga sang nabi pun pesimis dengan tugasnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimanakah kita merespons teguran Tuhan? Teguran Tuhan datang kepada kita melalui firman-Nya dalam Alkitab. Namun juga bisa melalui nasihat orang tua, anak, teman, saudara, tetangga, atau orang yang tidak kita kenal. Apakah kita merasa marah ketika teguran itu datang? Apakah kita merasa kesal karena kesalahan kita ketahuan? Apakah kita merasa direndahkan oleh teguran dari orang yang menurut kita tidak layak menegur kita? Atau kita mau mengindahkan teguran itu? Maukah kita mendengarkan teguran dengan rendah hati dan menerimanya sebagai bentuk kasih kepada kita? Sejatinya, sebuah teguran adalah bentuk kasih. Teguran menunjukkan bahwa kita sedang berjalan di jalan yang salah. Ketika Tuhan menegur kita melalui seseorang, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Orang yang menegur itu pun mengasihi kita. Tuhan dan orang yang mengasihi kita tidak mau kita terus melakukan kesalahan. Mari kita terima dengan penuh syukur, lalu kita respons dengan memperbaiki jalan hidup kita. Jangan sampai orang yang tadinya senang hati menegur kita menjadi pesimis terhadap kita, lalu tidak peduli sama sekali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh mendengarkan lagi tentang firman Tuhan yang mengingatkan kami akan pentingnya mendengar dan menerima teguran. Karena teguran adalah bentuk kasih Tuhan kepada kami. Bentuk kasih Tuhan, bentuk kasih sesama kami kepada kami. Karenanya Tuhan, berikanlah kepada kami kepekaan sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pekalah terhadap suara Tuhan. Pekalah terhadap kasih-Nya melalui teguran-Nya dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.